Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviati dengan NIM 25650011. Saya dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan jalannya kode program dari tugas saya, yaitu NIM ganjil. Jadi yang pertama di sini kita membuat kelasnya, yaitu public class, digunakan untuk membuat kelas di Java. Nama kelas di sini adalah Selviati. Nama kelas biasanya harus sama dengan file Java. Karena file Java saya Selviati, makanya public classnya juga harus Selviati. Kemudian yang kedua, metode main, public static void main, buka kurung string args, tutup kurung, dan juga kurung kurawal. Ini adalah metode utama. Program Java pertama kali dijalankan dari metode main. Semua kode program ditulis di dalam dari kurung kurawal yang ini sampai dengan kurung kurawal yang ini. Deklarasi array. Nah, yang ini. Integer artinya array bertipe integer. Di sini A ini adalah nama dari array. Kemudian nil integer 7 berarti array memiliki 7 elemen atau indeks. Ilustrasinya di sini masih kosong karena indeks array dimulai dari 0 dan jumlah elemen 7, maka indeks terakhir adalah 6. Kemudian variabel n dan total. Penjelasannya, n digunakan sebagai yang ini, n digunakan sebagai nilai awal kelipatan 3. Jadi nilai pertama adalah 3. Total digunakan untuk menyimpan hasil penjumlahan seluruh elemen array. Jadi yang awalnya n sama dengan 3, kemudian totalnya sama dengan 0. Nah, kemudian perulangan mengisi array. Jadi di sini kita menggunakan perulangan for. Jadi di sini for buka kurung integer i sama dengan 0, i kurang dari a, length, dan juga i plus plus tutup kurung. Jadi for digunakan untuk perulangan. Integer i sama dengan 0, ini adalah perulangan dimulai dari indeks 0. Kemudian i kurang dari a, length titik length, ini adalah perulangan berjalan selama indeks masih kurang dari panjang array. Nah, a titik length-nya ini sama dengan 7. Kemudian i plus plus itu setiap perulangan indeks dia akan bertambah 1. Nah, kemudian isi perulangan. Jadi isi perulangannya di sini adalah yang a, kemudian i sama dengan n. Jadi ini mengisi array indeks ke i dengan nilai n. Kemudian yang ini, n sama dengan n tambah 3, itu penjelasannya nilai n bertambah 3 setiap perulangan. Karena yang diminta adalah deret kelipatan 3. Kemudian judul, menampilkan judul output atau isi array. Jadi sistem out println, indeks, nilai a, ini menampilkan teks ke layar. Kemudian garis T ini, garis miring T ini digunakan untuk memberi tab atau spasi. Kemudian menampilkan isi array. Jadi for buka kurung integer i sama dengan 0, i kurang dari a titik length, i plus plus. Jadi perulangan lagi untuk membaca isi array satu persatu. Kemudian sistem out println, tanda petik a, kemudian plus i. Nah, seperti ini. Jadi ini dia menampilkan indeks array dan juga nilainya. Nah, kemudian menghitung total. Itu total sama dengan total plus a, kemudian dalam kurung i. Jadi baris yang ini itu untuk menjumlahkan semua isi array, nilai total terus bertambah setiap perulangan. Kemudian system.out.println ini untuk menampilkan totalnya atau menampilkan hasil akhir penjumlahan array. Jadi kita akan langsung saja kita run untuk melihat hasil akhirnya. Ya, bisa kita lihat di sini, ini membuat array. Jadi program ini membuat array integer sebanyak 7 elemen, kemudian mengisi array otomatis dengan kelipatan 3, yaitu 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan juga 21. Kemudian menampilkan indeks dan juga isi array, menghitung total seluruh elemen array, dan menampilkan hasil total yaitu 84. Oke, sekarang kita lanjut ke kode program yang kedua. Sekarang kita masuk ke kode program yang kedua. Di sini kita langsung saja memasuki deklarasi array. Jadi integer a sama dengan neo integer 8. Ini membuat array integer bernama a dan juga jumlah elemennya 8. Kemudian yang kedua, perulangan mengisi array. Jadi for integer i sama dengan 0, i kurang dari a titik length i plus plus. Jadi baris ini digunakan untuk mengisi array secara otomatis. I sama dengan 0 itu dimulai dari indeks pertama. Kemudian i kurang dari a titik length ini berjalan sampai indeks terakhir, dan juga i plus plus ini adalah indeks bertambah 1. Kemudian menggunakan math pow. Jadi a dalam kurung i
sama dengan integer math pau i plus 1,2. Jadi i plus 1 ini digunakan agar bilangan dimulai dari 1, bukan 0. Kemudian 2 berarti dipangkatkan 2 atau kuadrat. Kalau misalkan di sini ditulis i ditambah a, kemudian di sini diganti b, berarti di sini artinya adalah a pangkat b. Gitu. Kemudian penjelasan untuk math pau-nya menghasilkan tipe data double. Karena array bertipe integer, maka hasil harus diubah menjadi integer menggunakan int. Kemudian menampilkan isi array. Jadi untuk baris yang ini dia fungsinya menampilkan bentuk seperti 1 pangkat 2 sama dengan 1, 2 pangkat 2 sama dengan 4, dan seterusnya. Jadi kita di sini langsung saja run. Sesuai dengan yang kita mau, hasil kuadrat bilangan 1 pangkat 2 sama dengan 1, 2 pangkat 2 sama dengan 4, dan juga seterusnya sampai dengan 8 pangkat 2, karena kan ini memiliki 8 elemen. Oke, sekarang kita langsung ke kode program yang ketiga. Sekarang kita sudah masuk pada kode program yang ketiga. Penjelasannya masih sama seperti sebelumnya, jadi kita akan langsung saja masuk ke deklarasi array char. Jadi char itu huruf sama dengan V, W, X, Y, dan juga Z. Jadi char di sini digunakan untuk menyimpan karakter atau huruf. Kemudian array-nya di sini bernama huruf. Isi array-nya di sini indeksnya dimulai dari 0 karena tidak ada keterangan i plus 1. Jadi dimulai dari 0, jadi ini adalah 0, 1, 2, 3, 4. Tapi nilainya V, W, X, Y, dan juga Z. Kemudian menampilkan dari depan ke belakang, itu kita tinggal ketik saja sistem out println array, tanda petik array dari depan ke belakang. Jadi, dan juga di sini kita menggunakan perulangan for, integer i sama dengan 0, kemudian i kurang dari huruf length, i plus plus. Jadi perulangannya dimulai dari indeks 0, berjalan sampai indeks terakhir. Kemudian i plus plus ini berarti indeksnya bertambah 1. Nanti urutan yang tampil itu adalah V, W, X, Y, dan juga Z. Kemudian menampilkan isi array, yaitu yang ini, system.out.print huruf I plus tanda petik. Jadi ini untuk menampilkan isi array satu persatu, kemudian tanda petik spasi ini memberi agar spasi outputnya itu rapi. Kemudian perulangan terbalik. Jadi untuk menampilkan kalau yang ini kan dari depan ke belakang, nah yang ini dari belakang ke depan. Jadi system.out.println array dari belakang ke depan. Perulangannya for integer i sama dengan huruf length min 1 atau kurang 1. Kemudian i lebih dari sama dengan 0 dan juga i minus. Kalau yang ini kan i plus plus, ini i minus. Jadi ini adalah perulangan yang ini adalah kebalikan dari perulangan yang pertama. Kalau di sini integer sama dengan 0, di sini integer i sama dengan huruf length dikurang 1. Kemudian yang ini i kurang dari huruf length, di sini i lebih dari sama dengan 0. Kalau yang di sini i plus plus, di sini i minus minus. Nah, jadi baris yang ini, baris perulangan yang ini itu memberi arti bahwa indeksnya dimulai dari belakang atau terakhir. Karena jumlah elemennya 5, maka dimulai dari indeks 4, yaitu Z. Begitu. Kemudian I minus minus ini berarti indeksnya berkurang 1 setiap perulangan. Kita langsung saja run untuk melihatkan outputnya. Nah, kalau yang array dari depan ke belakang itu hasilnya V, W, X, Y, Z. Kemudian array dari belakang ke depan itu hasilnya J, Y, X, W, V. Dari belakang ke depan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk kode program pada tugas saya ini. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.